Guys, kalian tahu hewan ini? Ini adalah Spalax atau hewan yang sering juga disebut dengan tikus mol buta. Nah, dia adalah salah satu hewan yang sangat menarik. Coba deh kalian lihat pada struktur tubuh mereka. Nah, fokusnya itu di bagian kepala ya. Kalau kita lihat bagian kepala mereka, itu mereka cuma ada mulut dan juga ada hidung doang. Sedangkan matanya itu nggak ada. Tapi kok bisa sih ini bisa terjadi di hewan ini? Terus kalau misalkan mereka nggak ada mata, gimana nih cara mereka ngelihat buat jalan atau lari dari predator? Kalau kalian tertarik, mari kita bahas hewan ini secara tuntas bersama aku, Adam Jurna. Oke, kalau kita bahas dari taksonominya nih, Spalax ini tuh sebenarnya hewan yang termasuk dalam keluarga Spalacidae, subfamily Spalacinae. Spalax ini jadi salah satu dari dua genus yang masih ada di subfamily Spalacinae. Satu lagi itu temannya yaitu Nanospalax. Nah, berbicara tentang Spalax, kalian tahu nggak? Spalax ini tuh hewan yang berasal dari negara mana? Indonesia atau dari luar Indonesia? Jadi Spalax ini tuh awalnya ditemukan di Eropa Timur, Timur Tengah, dan juga Asia Tengah. Nah, kamu harus tahu nih guys, mereka itu punya gaya hidup yang unik dan juga beda sama hewan yang lain. Yaitu mereka bisa hidup di bawah tanah. Nah, karena itulah bagian mata mereka itu tidak banyak digunakan dan lama-kelamaan akan menghilang atau buta. Untuk bergerak di dalam tanah, Spalax ini tuh menggunakan gigi depannya untuk menggali tanah ya. Coba deh kalian lihat gigi Spalax ini. Keras dan juga kuat banget ya kan? Tapi sekilas itu mirip sama gigi tikus atau hewan pengerat lainnya. Hewan ini juga punya toleransi adaptasi lingkungan yang sangat tinggi. Hal ini bisa terjadi karena kehidupan bawah tanah yang sangat keras. Sehingga mereka itu harus kuat nih guys untuk bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim dan juga berubah-ubah. Nah, tapi nih guys, kalau misalkan hewan ini nggak ada mata, terus cara dia untuk jalan di keadaan yang gelap, apalagi di bawah tanah ya, itu gimana nih caranya? Ada yang tahu nggak? Oke, sebelumnya kamu harus tahu ya guys, kebutaan dari Spalax itu bukanlah kelemahan, melainkan adaptasi yang mereka lakukan untuk bertahan hidup di lingkungan bawah tanah. Walaupun nih mereka nggak bisa ngelihat, tapi mereka itu peka banget terhadap getaran. Selain itu, mereka juga peka terhadap perubahan tekanan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Dengan cara ini, mereka bisa ngerasain keadaan sekitar, termasuk bisa ngerasain kehadiran mangsa, predator, dan juga ancaman lainnya. Oke, ngebahas tentang hewan ini, yaitu hewan Spalax ini, ternyata Spalax ini tuh punya beberapa fakta menarik tentang hidup mereka. Kira-kira kalian penasaran nggak? Tapi sebelum lanjut, kalau kalian misalkan baru di video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Dan juga nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian itu selalu update dengan video terbaru yang aku upload. Oke? Oke, langsung aja ya. Fakta yang pertama, Spalax merupakan tikus mol terbesar yang ada di dunia. Sebenarnya ada dua spesies tikus mol yang hidup di Rusia. Kedua hewan ini tuh punya ukuran yang sangat besar atau raksasa. Nah, kedua spesies ini lebih besar dari kerabatnya ya guys. Spalax yang berukuran besar itu bisa mencapai beratnya itu 700 gram. Sedangkan Spalax raksasa itu dapat tumbuh lebih dari 1 kg. Ini 10 kali lebih besar ya guys dari bobot rata-rata tikus mol. Tikus mol raksasa ini tersebar luas di Volga Oblast, Kaukasus Utara, dan juga Stepa Selatan di negara Rusia. Tapi tikus mol raksasa itu nggak cuma ditemukan di sana saja ya guys. Ada juga nih di daerah pegunungan Ural, bahkan termasuk tanah permafrost atau daerah tanah yang membeku. Yang kedua, hewan ini tidak membutuhkan mata. Sekilas pas kita ngelihat mereka itu kayak tikus mondok yang lagi nutupin matanya ya kan guys. Padahal nih hewan ini tidak memiliki mata sama sekali. Soalnya mereka itu kan hidup di bawah tanah sepanjang waktu. Makanya mata itu tidak terlalu penting. Tapi yang bagian penting di bagian tubuh mereka itu adalah telinga. Nah, telinga mereka sangat peka terhadap lingkungan. Mereka bisa merasakan objek di sekitar tubuh hanya berdasarkan rangsangan suara.
Selain itu, mereka juga punya gigi depan yang sangat besar nih guys. Nah, gigi ini nih digunakan untuk makan dan juga menggali tanah. Yang ketiga, hewan ini disebut juga dengan salah satu hewan yang mempunyai kemampuan khusus, yaitu disebut sebagai arsitek alami. Alasan mengapa dia disebut sebagai arsitek alami, karena mereka itu bisa membuat ruangan yang sangat unik di dalam tanah. Bayangin aja nih guys, mereka ini tuh ngabisin hampir seluruh hidup mereka di bawah tanah ya kan? Nah, uniknya lagi, setiap satu ekor hewan itu bakal menggali lebih dari satu lubang. Lubang-lubang yang udah dibuat tadi itu bakal membentuk suatu pola unik yang punya nilai seni yang sangat tinggi. Umumnya lubang ini terdiri dari 2 tingkat ya guys, dan punya fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama itu bagian atas nih, dalamnya sekitar 20 cm. Nah, bagian ini disebut juga sebagai bagian penyalur. Karena lewat jalan ini, mereka bakal ngebawa semua makanan yang telah mereka dapatkan dan juga bakal dikumpulin di tempat penyimpanan. Nah, tempat penyimpanan itu ada di satu tingkat lebih rendah ya, yaitu di kedalaman 3-4 meter. Atau disebut juga dengan tingkat kedua nih. Nah, makanan yang bisa disimpan itu cukup banyak loh guys. Pada musim dingin, rata-rata satu hewan itu bisa menghasilkan 10 kg cadangan makanan. Nah, lubang yang terbentuk setelah penggalian itu disebut sebagai sleepy shiny. Oke guys, gimana nih? Sekarang kalian udah tahu kan sama hewan ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya sama kalian semua. Dan juga kalian harus ingat nih guys, kalau misalkan kalian ketemu sama Spalax ini, tolong jangan diburu ya, atau jangan diambil untuk dipelihara. We have to protect these animals. Karena kalau misalkan kita nggak ngejaga nih hewan ini, lama-lama dia bakal punah. Kasian kan, penerus kita nanti tidak bisa melihat hewan yang secakep dan juga seunik ini. Nah, kira-kira hewan apa lagi nih yang ingin kalian ketahui? Kalau misalkan kalian ingin tahu tentang apa sih hewan yang paling besar di dunia? Ataupun apa sih hewan yang paling sering tidur di dunia gitu? Atau apapun itu terkait dengan sains dan juga tentang kesehatan hewan, ataupun kesehatan manusia, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Oh ya, satu lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian itu selalu update dengan video terbaru yang aku upload. Terima kasih sudah menonton, see you on the next video, bye bye.